Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rukun, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Sahabat rukun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini, Abi akan bercerita tentang rencana seorang raja setan ingin mencari penggantinya sebagai raja setan. Dia buat sayembara siapa di antara anak-anaknya yang bisa menggantikannya menjadi raja setan. Akhirnya dari seleksi sekian banyak ada 3 anak setan yang berpeluang untuk menjadi pengganti raja setan. Sahabat rukun, akhirnya dipanggil anak setan yang pertama. Anak setan, masuk. Siap bapak setan. Loh, kenapa? Oh iya kan bapak setan. Oh iya. Baru sadar, ternyata mereka bapak dan sama-sama anak setan. Anak setan yang pertama, apa rencanamu untuk menggoda manusia supaya manusia bisa ikut kita? Karena sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan memang sudah meminta dan memohon kepada Allah bahwa mereka bersedia dan siap untuk menjadi penghuni neraka. Tapi dia minta sama Allah untuk diizinkan untuk bisa mengajak manusia sama-sama masuk ke dalam neraka. Sahabat rukun, kita lanjutkan cerita ini. Akhirnya Raja Setan bertanya, "Hei anak setan, apa rencanamu untuk menggoda manusia?" Bapak setan, aku akan sampaikan kepada manusia bahwa hidup di dunia ini hanya satu kali dan nanti tidak ada kehidupan yang lain setelah kehidupan di dunia. Wah, begitu dengan yakinnya si anak setan menyampaikan karena berharap semua mau ikut dia. Tapi justru apa kata Raja Setan? Tidak. Dan kamu gagal. Kemudian panggil anak setan yang kedua. Kandidat yang kedua anak setan, masuk. Kemudian Raja Setan kembali bertanya, "Kamu, anak setan, apa kira-kira strategimu untuk mengajak manusia supaya manusia bisa ikut kita makhluk Allah yang namanya setan?" Apa dijawab oleh anak setan yang kedua ini, sahabat rukun? Dia jawab, "Oh Raja Setan, saya akan sampaikan kepada manusia bahwa kita nanti ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Tapi semua yang hidup dunia pasti masuk surga." Gitu kau bilang? Iya. Gagal kau? Keluar. Marah dia. Kok marah kok? Namanya anak setan. Oh iya, sama-sama setan. Keluar. Keluar dia. Sahabat rukun, bagaimana dengan yang ketiga? Panggil kandidat yang ketiga. Ternyata kandidat yang ketiga agak sopan sedikit dari anak-anak setan yang 2 tadi. Dasar anak setan tadi gitu. Apa yang dikatakan oleh anak setan yang ketiga, kandidat untuk menggantikan Raja Setan tadi? Masuklah dia. Wah, dengan sopan. "Ya bapak setan," gitu. "Kamu apa strategimu? Apa rencanamu untuk bisa mengajak manusia bisa masuk ke dalam neraka bersama-sama kita?" Apa kata anak setan tadi, kandidat yang ketiga? "Bapak setan, Raja Setan, saya akan sampaikan kepada manusia bahwa kehidupan nanti setelah di dunia ada kehidupan yang lain yang namanya alam akhirat. Orang soleh, orang baik, orang yang taat akan masuk nanti ke dalam surga. Tapi buat orang zalim, fasik, kafir, mereka nanti masuk ke dalam neraka." Begitu kau bilang? Iya. Oh, tak salah itu, tidak. Namun si Raja Setan sudah mulai, bagus ya. Tapi hanya sampai di situ saja kau sampaikan. Enggak Raja Setan. Akan aku sampaikan nanti kepada manusia, wahai manusia, yang baik ahli surga, yang zalim yang buruk ahli neraka. Tapi gak usah buru-buru, nanti saja, gak usah dulu.
Karena apa? Yang muda nanti masih ada waktu, gak usah buru-buru beribadah. Yang sudah ada waktu nanti sebentar lagi. Ini yang sering terjadi. Ibu-ibu kalau udah nonton TV, nantilah, tanggunglah, sedikit lagi lah. Yang sedang masak, takutlah, takut asin lah, takut angus lah. Akhirnya menunda-nunda dan kecenderungan karena menunda inilah banyak manusia yang gagal, sahabat rukun. Semua orang tahu. Jadi apa alasanmu ini? Itu saya akan sampaikan kepada manusia. Diumumkan hasilnya, sahabat rukun. Ternyata apa kata Raja Setan? Yang pantas untuk menggantikanku menjadi Raja Setan adalah anak setan yang ketiga, sahabat rukun. Yang satu protes, oh kenapa? Aku kan lebih baik. Yang kedua juga protes. Yang aku sampaikan kan lebih menarik. Salah kalian berdua. Karena anak-anak setan dengerin bahwa semua kitab Allah telah menjelaskan bahwa yang baik akan menjadi ahli surga, yang buruk menjadi ahli neraka. Jadi kalau sekarang manusia digoda bahwa tidak ada kehidupan lagi dan tidak mungkin yang buruk masuk surga, maka mereka tidak akan percaya. Justru yang mereka bisa tergoda adalah ajak manusia untuk menunda berbuat baik. Ajak manusia untuk menunda, untuk hijrah. Ajak manusia untuk nanti dan nanti untuk melakukan sedekah. Dan saat menunda itulah manusia akan kalah dibanding daripada mengajak mereka untuk tidak percaya ada surga dan neraka. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita tahu persis bahwa syaitan selalu menggoda kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita minta perlindungan sama Allah. Kita minta kita dijaga oleh Allah. Karena syaitan itu bukan hanya bisa dalam bentuk iblis. Tapi syaitan juga bisa berbentuk manusia. Karena jin, syaitan, manusia yang diingatkan oleh Allah. Minal jinnati wan nas. Syaitan itu bisa dari jin dan manusia. Mari sahabat rukun, kita mantapkan hati kita. Kita istiqamah. Untuk tetap teguh kita pendirian, untuk yakin dan memohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting adalah jangan menunda untuk melakukan kebaikan. Wal tanzir nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Terima kasih sahabat rukun. Salam rukun, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.